Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas networking forensik, analisis lalu lintas jaringan. Pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Komangede Pratnya Puspa Yonantara, NIM dengan NIM 24, NIM belakang 24, Prodi Teknik Informatika. Oke, yang pertama itu network forensik. Network forensik adalah cabang dari forensik digital yang berfokus pada pengumpulan, pemantauan, dan analisis lalu lintas jaringan komputer. Tujuannya, tujuan utamanya, adalah menemukan bukti digital yang berkaitan dengan insiden keamanan cyber seperti serangan atau penyalahgunaan jaringan. Eh, untuk proses network forensiknya dapat dilakukan secara real time maupun pasca insiden tergantung pada kebutuhan investigasinya. Oke, yang kedua itu ada tujuan. Yang pertama itu melacak sumber serangan seperti alamat IP penyerang. Yang kedua itu ada menganalisis aktivitas mencurigakan pada jaringan. Yang ketiga itu ada menyediakan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum atau audit keamanan. Oke, informasi dari jaringan. Dalam network forensik, beberapa informasi penting yang dapat dianalisis meliputi yang pertama itu ada IP address dan port untuk mengetahui asal dan tujuan komunikasi. Yang kedua itu ada protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, FTP dan lainnya. Yang ketiga itu ada waktu dan pola komunikasi untuk mendeteksi aktivitas tidak normal. Yang keempat itu ada aktivitas akses jaringan seperti login mencurigakan atau transfer data ilegal. Nah, selanjutnya itu ada contoh insiden. Yang pertama itu Disrupt Denial of Service atau DDoS, membanjiri server dengan traffic. Yang kedua itu ada port scanning, upaya mencari celah keamanan pada sistem. Yang ketiga itu ada man in the middle atau MIDM, penyadapan komunikasi jaringan. Yang keempat itu ada malware jaringan, penyebaran malware melalui jaringan. Oke, selanjutnya itu ada tools network forensik. Beberapa tools yang umumnya digunakan dalam network forensik, yang pertama itu ada Wireshark, untuk analisis pakai data jaringan. Yang kedua itu ada TCDAM, menangkap lalu lintas jaringan secara real time. Yang ketiga itu ada Network Miner, analisis forensik pasca insiden. Yang terakhir itu ada Snort atau ZIX, sistem deteksi dan pemantauan secara serangan jaringan. Oke, untuk kesimpulannya, network forensik penting dalam keamanan jaringan, membantu investigasi dan pembuktian digital. Network forensik memiliki peran sangat penting dalam keamanan jaringan. Dengan network forensik, administrator dapat mendeteksi dan menganalisis serangan, mengidentifikasi pelaku atau metode serangan, menyediakan bukti digital yang valid untuk investigasi dan pembuktian. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan mendemokan uh, network forensik, network forensik lalu analisis lalu lintas jaringan dengan tools. Saya memakai tools Wireshark. Oke, hari ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan tools yang bernama Wireshark. Pertama-tama, eh, saya akan membuka Wireshark. Maaf ya, WiFi-nya lemot. Nah, di sini terdapat pilihan WiFi adapter sama lokal lokal 10 dan lain sebagainya. Di sini saya memilih WiFi dikarenakan eh, saya menggunakan WiFi pada device saya.
Oke, jadi di network ini terdapat banyak data yang mondar-mandir ya, dalam network yang saya gunakan. Di sini saya akan mencontohkan salah satu menggunakan web, salah satunya yaitu CNN. Oke, di sini saya udah di network CNN-nya. Ini saya memilih kabar yang random aja ya. Oke, saya memilih ini. Oke, kembali lagi ke Wireshark. Di sini saya stop capturing paketnya dulu. Habis itu saya klik di bagian apply display itu mengetik HTTPS. Oh, sorry, HTTP. Nah, lalu klik yang warna biru ini. Nah, di sini saya mengklik yang paling atas ya dan mengklik Hypertext Transfer Protocol. Di sini terdapat URL. Di sini kita klik kanan aja. Habis itu kita klik copy description. Oke, kembali lagi ke Google atau Chrome. Di sini saya menambahkan tab baru. Nah, di sini terdapat bagian yang harus dihapus ya. Yang terakhir ini sama eh, sebelum URL-nya. Sebelum URL request URL. Di sini dapat tulisan Microsoft Connect Test. Jadi eh, dalam Internet Protocol version eh, di pada bagian mana ini? Bagian short address-nya ini eh, terdapat global unicast. Misalnya address, global unicast. Bisa control.